10 awal bulan Dzulhijjah adalah al-ujuru fiha mudha'afah. Pahala-pahala orang yang melakukan amal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu akan dilipat gandakan. Makanya tadi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beribadah di bulan Ramadan. Logikanya begini, kalau antum melaksanakan 2 rakaat salat duha atau 2 rakaat salat malam ataupun 1 rakaat witir ataupun 2 rakaat ratibah di bulan Ramadan, kemudian juga kita melakukan hal yang sama di 10 awal bulan Dzulhijjah, 2 rakaat duha, 1 witir, 2 rakaat salat malam atau 2 rakaat ratibah, salat rawatib qabliyah atau ba'diyah. Ulama mengatakan bahwa salat sunnah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang melakukannya di bulan Ramadan. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim. Bahkan lebih daripada itu, melihat riwayat-riwayat tadi menunjukkan bahwa orang yang melakukan amal saleh di permulaan bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang berjihad. Ikhwan, tidak semua orang bisa jihad, karena jihad itu kan perlu keberanian. Kalau orang tidak berani, jangan lagi cerita dengar bom, dengar petasan saja dah ketakutan. Karena memang harus ada latihan mental jihad itu. Enggak sembarang orang itu main jihad. Ada latihan mental dan fisiknya. Makanya Al-Quran membahasakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian qital, perang itu, dan itu menjadi sesuatu yang kalian tidak suka alias benci. Ya, karena tidak semua ingin perang kan. Artinya kalau kita ingin berjihad, tidak semua orang bisa berjihad. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala jihad bahkan lebih besar dibandingkan jihad, semua orang bisa melakukannya. Dan itu tepatnya di 10 awal bulan Dzulhijjah, karena amal apapun yang kita lakukan tetap pahalanya lebih besar dibandingkan jihad. Apakah zikirnya, birrul walidainnya, doanya, salat sunnahnya, puasa sunnahnya, sebutkan amal apapun. Dan ini keistimewaan yang luar biasa. Dan banyak lagi keutamaannya. Kita masuk pada poin yang ketiga, amalan-amalannya. Apa kira-kira amalan-amalan yang harus kita lakukan selama 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Tentu amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kan macam-macam. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat tentu karena ada biaya. Seperti umpamanya melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau diistilahkan bulan Dzulhijjah itu orang tidak mengenal bulan Dzulhijjah, tapi lebih mengenal dengan bulan haji. Datang aja Dzulhijjah orang mengatakan ini bulan haji ini. Tapi kan tidak semua orang bisa ibadah haji. Hanya orang-orang yang punya duit saja kan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan atau mendapatkan pahala seperti haji. Bisa, walaupun tanpa haji. Dengan cara apa? Yang paling mudah adalah dengan cara ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu hasad yang mahmud, hasad yang dipuji. Kan ada hasad itu 2 ya, ada yang madmum, yang dicela, ada yang mahmud, ada yang dipuji. Seperti contohnya apa? Hadis Nabi SAW. Dunia ini hanya ditempati 4 manusia. 1, orang yang punya harta dan punya ilmu. Dengan ilmunya dia bisa belanjakan hartanya di jalan Allah, dan ini disebut a'la al-manazil, paling tinggi tingkatan di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang tak punya harta tapi punya ilmu. Dengan ilmunya dia ghibtah atau ghibtah. Dengan ilmunya dia bercita-cita, ya Allah, kalau aku seperti dia punya harta, aku pun akan haji seperti dia. Kata Rasul, orang yang pertama dan yang kedua pahalanya sama. Kemudian yang ketiga, orang punya harta tak punya ilmu. Karena tak punya ilmu, sembarang dia belanjakan hartanya, maksiatlah di jalan Allah. Karena semua elemen maksiat ada di tangannya. Maka orang ini syarrul manazil, seburuk-buruk tempat di sisi Allah.
Ini orang keempat nih, orang yang paling apes, kuadrat dia. Sudah tidak punya ilmu, tak punya harta pula. Tapi kalau dia punya harta, ingin seperti orang ketiga maksiat kepada Allah. Ini kuadrat nih. Maka yang ketiga dengan yang keempat sama dosanya. Berarti kalau seandainya nih, tetangga kita haji nih, kemudian mengatakan, ya Allah, kalau aku juga kayak tetangga saya punya uang, aku juga berangkat kok. Semata-mata ghibtah itu kita sudah dapat pahala haji itu maksudnya. Ya. Itu kan paling ringan tuh. Paling ringan itu sebenarnya amalan ghibtah itu. Ya mungkin agak berat sedikit lah kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah. Bagi laki-laki kalau berkorban kan di rumah, tapi boleh juga ke masjid. Kemudian tidak beranjak dari tempatnya kata Rasul, dia berzikir kepada Allah, baca Quran sampai syuruk. Kemudian lakukan 2 rakaat. Ulama fikih berselisih apa 2 rakaat di sini. Ada yang mengatakan duha yang diawalkan, ada yang mengatakan salat syuruk. Terserahlah mau duha yang diawalkan, mau salat syuruk. Tetapi kalau kita gandengkan dari subuh sampai ke syuruk, kita tidak beranjak dari tempatnya, berzikir, baca Quran, kemudian salat 2 rakaat. Kata Rasul apa? Pahalanya kahajjati wal umrati tammatan 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Dia mendapatkan haji dan pahala haji dan umrah secara sempurna. Bisa juga kan? Jadi kalau kita ini di bulan Dzulhijjah ini kan melihat saudara-saudara kita itu enak sekali, apalagi sekarang sudah ada Facebook. Nanti sampai di sana diposting lagi di mana, kita hanya nengok aja di sini kan. Enak kali lah orang itu kan. Kita bisa memperoleh pahala seperti mereka. Caranya seperti itu. Ya. Ataupun membantu orang-orang miskin dan al-armalah. Al-marah itu ya janda-janda miskin, ya, janda-janda yang sudah tua untuk bantu itu, yang sudah 60, 70, yang dibantu pula 20 jandanya. Itu kan bantuan tuh. Intinya bahwa ini yang pertama, bahwa ibadah yang harus kita lakukan selama yang paling agung dulu ya kita ambil adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang kedua, ibadah yang menggunakan uang apa? Kurban. Antum kalau punya uang berkurban ya kawan. Berkurban. Karena kurban itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita saat tetesan darah kurban pertama kali menetes ke bumi. Itu menghapuskan dosa. Ustaz, saya tidak bisa berkorban. Macam mana caranya kita ini mendapatkan pahala korban? Ada hadis Nabi SAW. Hadis ini tercantum dalam Arba'in Nawawi, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat bertanya kepada Rasul, cemburu dengan orang kaya di zaman itu kan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Rasul, enak kali ya orang kaya itu. Mereka bisa membawa pahala dengan kekayaan mereka. Mereka solat sama dengan kita solat, mereka puasa sama dengan kita puasa, mereka ini itu sama dengan kita, tapi mereka dilebihkan dari harta-harta mereka sehingga mereka bisa membawa pahala dengan harta mereka. Bisa haji, bisa kurban, bisa jihad, bisa perang dengan harta mereka. Lah kami orang miskin tak bisa pula seperti mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalian bisa kok seperti mereka. Dengan cara apa? Bacalah tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Bacalah takbir tahmid alhamdulillah 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 33 kali, dan bacalah takbir 33 kali, genapkan dengan la ilaha illallah. Dibaca kapan? Dibaca setelah solat fardu. Itulah wiridnya. Habis solat kan ada wirid itu. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam minkas salam, Allahumma la mani alima ataita. Baru kita subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah siapa yang membaca tasbih, tahmid, takbir ini 33 kali, 33 kali, 33 kali, genapkan 100 dengan la ilaha illallah, itu pahalanya sama dengan mereka orang-orang kaya itu. Kalau mereka bisa korban, kita tidak bisa korban. Antum duduk saja habis salat fardu, baca tuh 3 kalimat itu sama dengan mereka. Ketika kemudian orang-orang kaya di zaman Rasul tahu bahwa dengan cara seperti itu mereka bisa menindingi pahala mereka, akhirnya mereka baca juga orang-orang kaya itu. Diambil juga sama orang kaya itu pahala, ikut baca juga mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa ini menjadi khilaf para ulama. Apakah boleh puasa itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9? Kalau 10 nah boleh, sudah Idul Adha kan begitu.
Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya dalam sebuah fatwanya, apakah boleh seseorang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Beliau mengatakan boleh, tetapi riwayat-riwayat yang warid Rasul itu terkadang puasa, terkadang tidak. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ahsannya kalau ingin puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, carilah puasa-puasa yang sudah warid seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud gitu maksudnya. Perbanyak puasa dan nanti puncaknya di tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Ya. Kemudian juga ibadah yang lain adalah tentu salatnya dengan berbagai macam sunnah-sunnahnya. Ini kesempatan ya, kalau kita menunggu 10 awal bulan Dzulhijjah tahun depan, ya, apakah kita sampai usianya atau tidak? Kita tidak tahu. Mumpung maksudnya, kalau kita beramal itu sebanding dengan jihad, lebih mulia dibandingkan di bulan Ramadan, maka perbanyak berbagai macam salat sunnah dalam 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Entah duhanya, entah witirnya, entah rawatibnya, entah tahiyatul masjidnya, entah sunnah wudunya, entah salat malamnya, kan banyak tuh. Ya, salat-salat sunnah itu. Kapan lagi? Nunggu tahun depan kan itu. Maka ini juga salah satu ibadah yang mulia. Termasuk juga yang saya tadi jelaskan, perbanyak takbir. Takbir itu ada mutlak, ada muqayyad, sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian juga perbanyak sedekah. Karena sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu jauh lebih mulia dibandingkan di bulan Ramadan. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu kalau datang bulan Ramadan, sedekahnya luar biasa kan? Kana ajwadun nas, kata Aisyah itu. Dia orang yang paling dermawan kan? Terutama saat Jibril turun. Tapi sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih istimewa dibandingkan di bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan bersedekah. Ya. Kemudian juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdoa. Ini yang paling banyak dilakukan para ulama, seperti yang dikatakan oleh perawi hadis. Jadi ada seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah itu, namanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair ini yang meriwayatkan hadis ini dijelaskan, apabila datang di 10 awal bulan Dzulhijjah, apa kata dia? La tudfi'u syurujakum layaliyal ashri, katanya. Jangan padamkan lampu-lampu kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah. Seolah-olah dia mengatakan hidupkan malam-malamnya, gitu maksudnya. Artinya jangan matikan, itu maksudnya disuruh menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan puasa sunnah. Dan hampir-hampir sahib-sahib dia itu, kawan-kawan dia itu susah untuk menjumpai Abdullah bin Zubair ini, karena dia betul-betul halwat menyendiri di 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, nggak mau ditemui orang. Dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama salaf. Ya, kalau sudah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai keluar ke Idul Adha, maka mereka fokus dengan sembahyang di malam hari, menghabiskan dengan salat qiyamul lail dan puasa di siang hari. Dan tentunya juga amalan-amalan yang paling penting adalah yang berkaitan dengan amalan-amalan muta'addi. Kan amalan-amalan itu kan ada yang bersifat lazim, ada yang bersifat muta'addi. Lazim itu maksudnya manfaatnya hanya kembali kepada diri kita saja. Seperti salat, itu kan kembali kepada kita manfaatnya. Puasa kembali kepada kita, baca Quran kembali kepada kita, doa kembali kepada kita, zikir kembali kepada kita. Tapi ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan-amalan yang kembali kepada kita. Amalan-amalan sifatnya muta'addi. Apa muta'addi? Manfaatnya itu sampai ke orang banyak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya tadi bersedekah. Kalaupun sedekah ini umum, ikhwan, kan tidak mesti dengan harta kan? Sedekah itu tidak mesti dengan harta. Dengan senyuman kita loh kepada saudara kita itu sedekah. Dengan bahasa-bahasa santun kepada saudara kita itu sedekah. Mencegah manusia dari kemungkaran itu sedekah. Mengajak manusia dari kebaikan itu sedekah. Sampai kepada seorang suami menggauli istrinya itu juga sedekah. Sampai sahabat bertanya, kok bisa seorang suami menggauli istrinya sedekah wahai Rasul? Ya, kalau yang digauli tetangganya nanti berdosa tuh. Ya. Kalau istrinya kan berarti kan berpahala kan? Ya ini kan khusus yang punya istri, antum tak punya istri jangan mau gauli apa antum. Tapi lihat sedekah ini umum sifatnya kan. Tapi ada satu amalan yang luar biasa. Nabi SAW pernah ditanya tentang ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Rasul, amalan yang paling dicintai Allah itu apa?
Kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kita masukkan ke hati seorang muslim, atau bahasa ulama disebut jabrul qulub namanya. Ibadah yang disebut dengan jabrul qulub. Apa jabrul qulub itu? Artinya menembel kesedihan orang lain. Itu amalan yang paling baik. Dan yang pertama ditembel tentu hati orang tua dulu, sebelum yang lainnya. Karena dosa yang paling besar dalam uququl walidain juga menyentuh hati orang tua. Maka ketika kita membahagiakan orang tua disebut jabrul qulub, itu pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Makanya lihat Nabi Yusuf ketika dia di penjara, kemudian keluar dari penjara karena mentakwilkan mimpinya seorang raja, berakhir menjadi orang nomor 2 Mesir, kemudian memboyong keluarganya dari Palestina, semua dibawa ke Mesir. Bapaknya kan bertanya itu dalam surah Yusuf itu, kok bisa kamu jadi orang besar? Bahasa saya kan seperti itu. Macam mana ceritanya? Bapaknya ingin tahu macam mana ceritanya. Tapi Nabi Yusuf menyingkat cerita. Sebab kalau dia memerinci cerita, menyakiti hati orang tuanya. Kalau dia cerita ini, gini bi, dulu waktu 10 tahun, nih orang-orang ini nyemplungi saya ke sumur nih. Habis itu aku dibawa oleh para pengendara, dijual pula dengan harga murah. Kan sakit hati orang tuanya kan. Nabi Yusuf yang sakit-sakit gak diceritain. Apa yang diceritain? Mulai dari urusan penjara sampai takwil mimpi, sampai diangkat jadi orang nomor 2 Mesir. Coba bayangkan, dia tidak cerita tentang kejahatan saudaranya di hadapan orang tuanya. Baca dalam surah Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf kok tidak cerita dari awal, malah menyingkat cerita kan? Dari sini kata para ulama ada faedah bagaimana Nabi Yusuf itu menghargai hati orang tua tuh. Takut orang tuanya sedih. Itu namanya jabrul qulub namanya. Jadi amalan yang paling baik di bulan Dzulhijjah itu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, silaturahim, ya. Dan berbaik kepada orang tua adalah tadi, jangan menyakiti hatinya. Lah termasuk juga antum memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin, nanti antum yang berkorban, itu kan dagingnya disedekahkan tuh. Itu kan juga bisa jabrul qulub kan? Orang-orang miskin yang tadinya tidak pernah dapat daging kan minimalnya adalah kebahagiaan dari mereka itu. Jangan pula yang sampai ke antum dagingnya, tulangnya pula sampai ke mereka. Cemana maunya teh? Jadi sop tulang lah jadinya. Intinya bahwa jabrul qulub itu amalan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Sudah jam 9. Kita belum salat Isya juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala